melakukan sebuah kebaikan, tapi dia tidak jadi melaksanakannya, maka Allah telah tulis untuknya satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ila ad'afin kasirah. Dan barang siapa berniat melakukan kebaikan lalu dia melaksanakannya, maka Allah akan tulis 10 hingga 700 kali lipat kebaikan atau dilipat gandakan lebih dari itu. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa berniat melakukan keburukan tapi dia tidak jadi melaksanakannya, maka Allah tulis baginya satu kebaikan sempurna di sisinya. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Dan apabila perbuatan itu jadi dilaksanakan dosanya, maka Allah tulis untuknya satu dosa kejelekan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan telah lewat faedah yang pertama dari hadis ini pada pertemuan yang lalu, yaitu hendaknya kita mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan, yaitu dengan mengoptimalkan waktu, tenaga, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita akan melanjutkan pada faedah yang berikutnya, yaitu faedah yang kedua. Faedah kedua hadis ini disebut oleh para alim ulama dengan sebutan hadis qudsi. Dilihat dari mana? Yaitu dari perkataan Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-rabbihi tabaraka wa ta'ala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Sehingga hadis ini disebut dengan hadis qudsi atau hadis rabbani atau istilah yang lain dengan hadis ilahi. Contoh yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula di sebuah hadis riwayat Imam Ahmad di musnadnya hadis nomor 8715, di Bukhari juga ada di 7405. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annallaha azza wa jalla qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini beberapa contoh dari hadis qudsi. Beliau bersabda bahwasanya Allah azza wa jalla qala, berfirman. Jadi meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku. Maka jika ia berprasangka baik, maka ia dapatkan kebaikannya. Jika dia berprasangka buruk seudon padaku, maka dia dapatkan pula keburukannya. Ini contoh hadis qudsi yang lain. Lalu apa jamaah sekalian perbedaan antara hadis qudsi, Al-Quranul Karim dan hadis nabawi yang sering kita dengar dari Abu Hurairah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka di antara perbedaannya disebutkan, kita nukilkan dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-Quran, antara perbedaan dengan hadis qudsi adalah lafal dan maknanya, keduanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika hadis qudsi, beliau menguatkan pendapat bahwasanya maknanya dari Allah, sedang lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya. Jadi kalau Al-Quran, lafal dan maknanya keduanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara hadis qudsi maknanya dari Allah, tapi lafalnya dari Nabi SAW ketika Nabi berucap. Tapi sebagian ulama menyebutkan lafalnya pun juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tapi beliau lebih menguatkan pendapat bahwasanya lafalnya dari Nabi, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadis nabawi, baik lafal maupun maknanya itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbedaan berikutnya adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta lafalnya, makna dan lafalnya.
ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kul, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'anul Karim, maka mereka tidak akan mendapatkan yang serupa dengannya meskipun mereka saling bantu satu sama lain. Semua pakar-pakar ahli bahasa suruh ngumpulin untuk bikin yang semisal dengan Al-Quran, maka mereka akan tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Tantangan itu Allah turunkan kembali menjadi hanya 10 surah, tidak 30 juz, tidak 140 surat, tapi Allah tantang dengan 10 surat. Allah turunkan tantangannya. Di Hud ayat yang ke-13, am yakulu naftarah kul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Kul, katakanlah, datangkanlah 10 surat yang semisal dengan Al-Quran yang dibuat, dan ajak semua yang sanggup membuat 10 surat tadi selain Allah, jika memang mereka benar. Allah turunkan tantangan dari semua Al-Quran, 140 surat, suruh turunkan jadi 10 surat saja untuk bikin yang serupa. Cukup? Tidak. Allah turunkan hanya 1 surat untuk bikin yang serupa dengan Al-Quranul Karim. Allah tantang di surah Yunus ayat yang ke-38. Am yakulu naftarah kul fa'tu bi suratim mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah pantas mereka mengatakan Muhammad telah membuat? Kul, katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan Al-Quran dan ajak semua yang bisa membuat itu selain Allah jika mereka benar. Dari semua surat seperti Al-Quran, Allah turunkan tantangannya menjadi 10 surat. Allah turunkan tantangannya menjadi hanya 1 surat. Menunjukkan ini memang tidak bisa dibuat oleh manusia. Karena Al-Quran, lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tantangan ini yaumul kiamah, sampai hari kiamat. Perbedaan berikutnya, Al-Quranul Karim jika dibaca menjadi sebuah ibadah. Baik kita faham maknanya atau tidak faham maknanya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Tirmizi nomor 2910, beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. 1 huruf dari Al-Quran yang dibaca oleh seseorang berganjar 10 kebaikan. Nabi tidak menyebutkan apakah dia faham ataukah tidak. Beliau mengatakan, la aqulu alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tidak. Walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka ketika kita membaca surah Al-Baqarah di awalnya sudah dapat 30 kebaikan. Nabi tidak menyebutkan, kata para ulama, kita faham atau enggak tentang bacaan ini. Sementara hadis qudsi itu tidak dibaca berpahala jika hanya sekedar membacanya saja. Sebagaimana tadi, kecuali diniatkan untuk mempelajarinya. Sementara Al-Quran ketika dibaca dia berpahala, baik orangnya faham atau tidak. Tapi hadis qudsi, kata para ulama, tidak. Kecuali dia mempelajarinya dalam rangka untuk mentadaburi, mengkaji isi hadisnya, itu baru berpahala. Jadi effortnya dalam mempelajarinya itulah yang berpahala. Sementara membacanya saja tidak. Itu perbedaannya dengan Al-Quran dan hadis qudsi. Yang berikutnya perbedaannya adalah Al-Quran dibaca ketika sholat, sementara hadis qudsi tidak dibaca dalam sholat. Jangan karena lafalnya dari Allah, maknanya dari Allah, kemudian dibaca dalam sholat. Innallaha kataba hasan, akan tidak boleh. Nah, ini perbedaannya teman. Berikutnya perbedaannya adalah Al-Quranul Karim dijamin keautentikannya, keasliannya dari penyelewengan hingga yaumul kiamah.
Sementara hadis qudsi sebagaimana hadis-hadis nabawi yang lain datang pada kita, ada yang mungkar, ada yang dhaif, bahkan ada yang dipalsukan oleh orang-orang. Maka kemudian terjadilah periwayatan hadis. Maka yang sahih kita ambil, yang mungkar, yang dhaif, yang palsu tidak kita pakai. Itu perbedaannya. Sementara Al-Qur'anul Karim Allah jamin keautentikannya. Keasliannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga yaumul qiyamah. Yang terakhir, perbedaan di antara Al-Qur'an dan hadis qudsi adalah Al-Qur'an datang kepada kita secara mutawatir. Diturunkan dari setiap fase perawi hadis dengan sekian banyak perawi. Sementara hadis qudsi terkadang datang dalam status hadis ahad. Dalam setiap tabaqat periwayatan hadisnya. Sementara Al-Quran datang dengan perawi hadis yang sekian banyak dari setiap tingkatan. Sehingga tidak mungkin orang akan menyelisihi satu huruf pun dari Al-Quranul Karim. Saya ingat dahulu sekitar tahun di bawah 90-an, sebelum era media sosial muncul, itu ada penarikan Al-Quran besar-besaran dari sebuah penerbit. Karena pernah diketahui oleh seorang hafidz Quran ada kekeliruan dalam penulisan mushaf. Entah di surat apa, entah di ayat apa, saya lupa. Kemudian ditariklah oleh penerbit. Semua Al-Quran penerbitannya. Nah ini menunjukkan bahwasanya satu saja penyelewengan huruf dari Al-Quran, penambahan atau pengurangan akan ketahuan. Karena diturunkan secara mutawatir. Dan tidak akan mungkin terjadi penyelewengan terhadap Al-Quranul Karim. Faedah ketiga, hadis ini menunjukkan adanya dua macam penulisan. Karena Nabi dawuh, innallaha katabal hasanat wassayiat. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menulis setiap kebaikan dan setiap keburukan. Seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan 8. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah. Zarrah ngertos nggih? Apa zarrah? Balasan. Demikian juga dengan seberat zarrah apapun sebuah keburukan Allah akan berikan balasan. Nah, adapun maksud dari firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud, panjenengan buka di surah Hud ayat 114. Di sana Allah tabaraka wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Hud 114. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan buruk. Sebagaimana dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian dimanapun berada dan iringi setiap keburukan dengan kebaikan yang mudah-mudahan itu menghapus dosa keburukan tadi. Dan bergaulah dengan sama manusia dengan akhlakul karimah. Lalu apa maknanya jemaah sekalian? Tadi Nabi mengatakan, Allah berfirman, kebaikan ditulis, keburukan ditulis, tercatat. Sementara di sini disebutkan di surah Hud ayat 114, perbuatan baik itu menghapus dosa, perbuatan yang buruk. Bagaimana mendudukkannya? Para ulama menjelaskan, maksud menghapusnya adalah bukan menghapus tulisan di kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Catatan kita tentang dosa ada. Tapi yang dihapus adalah hukumnya. Hukuman bagi si hamba dari melakukan dosa tersebut. Tapi dosanya dia berbohong, masih tertulis dia berbohong di hari ini, di jam ini, di tempat ini, kepada siapa tertulis. Dia mencuri, ditulis. Dia mencuri, di hari itu, apa yang dicuri, jam berapa, di tempat mana, tertulis. Tapi dengan perbuatan baiknya, dengan hikmah Allah dan rahmat Allah, dihapus hukuman bagi dirinya. Tapi catatannya masih ada. Bisa dipahami, Pak? Jemaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, sebagai faedah, kaum mukminin
Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Orang mukmin itu masuk surga Allah dengan 3 cara. Yang pertama adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita masuk di amin, amin ya rabbal alamin. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukhari Muslim, di Bukhari nomor 5705, di Muslim nomor 220, ini dengan lafalnya Imam Muslim, ketika Uqasyah bin Mihsan, hadisnya, kemudian para sahabat bertanya tentang 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di riwayat Musnad Imam Ahmad, setiap 1000 itu ditambahkan menjadi 1000 lagi, begitu seterusnya. Allahu a'lam, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan parameter siapa yang menjadi orang-orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika para sahabat berdiskusi, mereka adalah orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, mereka adalah orang yang ketika lahir dalam kondisi fitrah dan seterusnya, maka Nabi memberikan clue-nya adalah humul ladina la yashtarkuna wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah yang tidak pernah minta ruqyah, kemudian tidak melakukan tatayur. Napa tatayur? Merasa sial dengan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa sial karena rumahnya model tusuk sate, pertelon pojokan. Merasa sial karena anaknya perempuan semua atau laki semua, kemudian diruat. Merasa sial punya rumah nomor 13. Jadi kalau di perumahan habis 12 lompat 14. Kalau enggak 12A, 12B. Merasa sial karena ada burung gagak. Merasa sial karena keceploan cicak. Merasa sial habis nabrak kucing. Macam-macam. Kan banyak nampang itu. Pamali, pantangan, tatayur, kalau dia makan, anak seorang gadis makan sayapnya ayam. Karena nanti kalau dipinang orang laki-laki akan terbang jauh, entah kemana. Itu pantangan ada. Tatayur juga ada anak yang kalau lahir wetonnya sama dengan bapak ibunya, nanti dia akan bunuh bapak ibunya. Menjadi sebab kecelakaan bapak ibunya. Maka kemudian mereka membuat hilah, membuat metode cara supaya hilang dari kesialan tadi. Yaitu si anak yang baru lahir ini ditaruh di tengah jalan, kemudian diambil oleh orang, nanti beberapa waktu kemudian ditebus oleh orang tuanya, maka hilanglah kesialan itu, pindah ke keluarga yang lain. Enggak ada itu. Merasa sial kalau ketika istri mengandung, suaminya mandi kalungan handuk. Apa pamalinya? Anaknya nanti kebelet usus kalau di perut. Tatayur banyak itu. Termasuk ketika ada kupu-kupu ke rumah, apa di benak kita? Ada tamu. Karena reinkarnasinya umat yang lain itu ruhnya orang yang bertamu itu dibawa sama kupu-kupu tadi, Pak. Dan itu ternyata nyocoki gitu loh, Pak. Loh iya, akhirnya kemudian beberapa waktu kemudian tamu, lah bener. Nah, akhirnya iktikad ini tertanam dalam hati kita. Turun-temurun. Ini bukan perkara baru, tapi ini sudah lama. Sekian generasi yang lalu dari nenek moyang kita. Saya dengar ini ceritanya dari mbah saya kok. Artinya dari mbah saya sudah nerima dari mbah-mbahnya yang lalu gitu loh. Allahu Akbar. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab tidak melakukan tatayur. Kemudian yang ketiga, tidak pernah melakukan perbuatan kai, besi panas dicos untuk menyembuhkan luka, untuk mengobati. Memang betul, kai itu bisa mengobati sakit, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah lihat di tayangan televisi Tempo dulu, sebelum ada masanya YouTube, itu ada besi dipanaskan, kemudian dinyoskan ke tubuh yang luka atau yang sedang diterapi. Itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak menyukai perkara ini. Karena ini termasuk menyakiti.
Kemudian yang keempat, mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk masuk 70.000 golongan tanpa hisab, tanpa azab ini bukan perkara yang ringan. Effortnya luar biasa dan kita harus berebut dengan orang-orang soleh terdahulu. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmatnya untuk kita semua. Amin. Yang kedua, orang mukmin masuk surga itu dengan dihisab terlebih dahulu. Dengan hisaban yasira. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Insyiqaq ayat 7, 8 dan 9. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa, diaudit, dihisab dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Dan dia kembali kepada kaumnya, kepada keluarganya dengan gembira. Hisab ini, Bapak Ibu sekalian, yang dimaknai adalah al-arad, pemaparan. Kalau kita gampangannya nerima rapot gitu ya. Ya semua pelajaran, mata pelajaran yang mau nilai merah, mau nilai baik, semua dilihatkan semua. Dipaparkan. Dibongkar semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa si fulan, dosa kita hari ini, dengan siapa, jam siapa, semua ada semua catatannya. Dipaparkan semua. Maka Nabi dawuh di Bukhari nomor 6536. Di Bukhari nomor 6536 beliau mengatakan manukisha al-hisaba udziba. Barang siapa yang dihisab, barang siapa yang disidang oleh Allah secara terperinci, tatkala hisab maka dia akan disiksa. Kalau seseorang dihisab oleh Allah, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, pasti dia akan disiksa. Maka kemudian Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira, merujuk pada firman Allah Al-Insyiqaq tadi. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, kalau orang diberi kitabnya dari tangan kanan, maka dia dihisab dengan ringan. Lalu mengapa panjenengan dawuh kalau orang dihisab itu akan diazab? Maka kemudian Nabi mengatakan makna dari ayat itu adalah zalikal ardu. Itu adalah pemaparan. Apa maknanya? Datang beberapa riwayat dengan perkara ini. Yang pertama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 6070, di Muslim nomor hadis 2768, di Bukhari nomor hadis 6070, di Muslim nomor hadis 2768, dari Sofwan bin Muhris bahwa dia pernah melihat seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia bertanya, ya Ibnu Umar, bagaimana Anda mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang an-najwa? Kalau kita dengar an-najwa, pikiran kita pasti melayang ke sebuah sosok ya. Najwa, pembicaraan rahasia antara Allah dengan hambanya. Jadi tidak ada yang tahu ya, kecuali si hamba ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar menjawab, yadnu ahadukum mir rabbihi hatta yad'a kanafahu alaihi. Beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang dari kalian mendekat pada Rabb-nya. Kemudian Allah meletakkan naungannya di atasnya. Jadi seorang hamba mendekat pada Allah, nanti di hari hisab, kemudian oleh Allah dinaungi. Hanya Allah kemudian dengan si hamba. Kemudian Allah berfirman, fayaqul amilta kada wa kada. Allah menyebutkan dosa-dosanya. Semua Pak, catatannya. Apakah kamu berbuat ini, berbuat itu, semua dipaparkan. Dosa kita semua, catatan kita semua dipaparkan sama Allah. Si hamba mengatakan, na'am, benar ya Allah. Itu perbuatan saya. Wa yaqulu, kemudian Allah berfirman, amilta kada wa kada. Ditunjukkan lagi sama Allah. Kamu melakukan ini enggak? Kamu melakukan itu enggak? Semua jamaah sekalian, dosa si hamba dipaparkan semua. Mau yang besar, mau yang kecil, semua diperlihatkan. Si hamba mengatakan, na'am, benar ya Allah.
saya melakukan itu. Aku rahasiakan di dunia. Tidak ada orang yang tahu. Hari ini aku ampuni dosamu. Jadi kelak kita Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakui semua dosa-dosa kita. Mau yang besar, mau yang kecil. Ini antara pembicaraan hamba dengan Allah, an-najwa. Jadi hamba yang lain tidak tahu. Kemudian si hamba mengakui semua dosa-dosanya. Mau yang kecil, mau yang besar, semua ngakui. Kemudian Allah ampuni dosanya untuk si hamba. Di riwayat yang lain, Nabi mengatakan, ayang zura fi kitabihi fayatajawazalahu anhu. Lalu ia melihat catatan amalnya. Kemudian Allah mengampuni dosanya. Ketika tangan, kaki, semua anggota tubuh tidak berbicara, hanya lisan membenarkan, benar ya Allah, aku melakukan ini, aku melakukan itu. Dan tidak semua dosa yang Allah paparkan itu kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat Imam Muslim nomor hadis 190, beliau mengatakan, i'ridu alaihi sighara dzunubi. Allah berfirman, paparkan baginya termasuk dosa-dosa kecilnya dan dosa-dosa besarnya. Warfa'u anhu kibaraha, angkat hapus dosa-dosa besarnya. Semua dosa dipaparkan, catatannya semua diperlihatkan pada kita, kemudian dosa besarnya dihapus sama Allah, diangkat untuk tidak dihukum. Kemudian si hamba bertanya, ya Rabb, qad amiltu asya'a la araha hahuna. Ya Allah, kok saya enggak lihat dosa saya yang lain? Kemana ya Allah? Allah mengampuni. Jadi kelak di yaumul kiamah, seorang hamba pada posisi model yang kedua ini, dia akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira, maknanya adalah dipaparkan semua dosa-dosa kita. Catatan tidak dihapus sama Allah, tapi hukuman atas dosa yang tercatat tidak diazab oleh Allah. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengomentari hadis tadi. Dengan beliau mengatakan, alangkah malunya aku ya Allah. Ketika aku mengetahui Engkau mengampuni dosaku, sementara dosa itu masih tercatat terus dalam catatan amal-amalku. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan amal kita masih ada. Tapi dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kita dihapus oleh Allah, tapi kita melihat dosa yang kita lakukan di masa itu. Dosa pernah durhaka sama orang tua, dosa keras suaranya melebihi suara bapak ibu kita, dosa tidak segera melakukan kebaikan-kebaikan pada orang tua kita, dicatat semua, ada tulisannya. Maka sungguh menyesal kalau ada seorang anak yang kemudian tidak mampu berbakti pada orang tuanya. Sementara pintu kebaikan itu terbuka lebar di depannya. Maka penyakit taswif, suka menunda-nunda sebuah kebaikan, adalah penyakit yang sangat membahayakan. Maka sebelum kita menyesal, ketika hari di mana kita tidak lagi mendengar suara orang tua kita, maka segera penuhi kebaikan-kebaikan untuk orang tua kita. Karena kita nanti menyesal. Catatan itu ada semua. Kita pernah ngeras, bentak orang tua, ada. Walaupun Allah kemudian mengampuni dosa kita. Maka Hasan Al-Basri menangis kemudian. Kenapa? Karena walaupun Allah mengampuni dosa-dosa kita, tapi catatannya kita lihat dan masih ada. Maka makna dari dihapuskannya dosa, keburukan adalah hukumannya, tapi catatannya masih ada. Yang ketiga, seorang mukmin masuk surga dengan cara dihisab dengan munaqasyah. Kalau sudah dihisab dengan munaqasyah, maknanya terperinci, tidak dihisaban yasiro, bukan dipaparkan saja, maka akan berakibat pada disiksa. Kalau orang dihisab dengan hisaban munaqasyah, terperinci detail gitu ya, maka dia akan berakibat disiksa. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wal muradu bil munaqasyah al-istiqsa'u fil muhasabih wal mutalabatu bil jalil wal hakirin wa tarkil musamahah.
Yang dimaksud adalah terperinci, detil, diaudit, kemudian dituntut, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, disertai dengan tanpa pemaafan. Jadi kalau ada orang mukmin dihisab dengan munaqasyah detil, terperinci banget, tidak sebagaimana pemaparan yang kelompok kedua tadi, maka akan melazimkan dirinya diazab. Akan melazimkan dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan man nukisha al-hisaba udziba. Barang siapa yang dihisab dengan terperinci, munaqasyah, maka akan berakibat dia disiksa. Siksanya dua. Hisabnya ketika terperinci itu sudah siksa tersendiri. Karena orang ketika nanti di hari hisab, itu kan waktunya panjang. Sehari di hari kiamat itu setara dengan 50.000 tahun kehidupan dunia. Kalau diaudit oleh Allah satu dosa saja, itu sudah sekian terperincinya, itu sudah siksaan tersendiri. Yang kedua siksaannya adalah akibat dari dosa yang dia lakukan, mengakibatkan dia disiksa di nerakanya Allah. Jadi disiksa dua kali. Ketika dia dihisab dan ketika dia mendapatkan dosa, azab atas siksa hisabnya yang dia lakukan. Sementara secara umum, Bapak Ibu sekalian, dijelaskan oleh para alim ulama, orang yang bertauhid itu secara umum akan dihisaban yasiro, secara umum. Secara umum, orang mukmin itu hisaban yasiro, dipaparkan. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa si fulan, dosa-dosa si fulan, tapi catatannya masih ada. Tetapi bagi orang yang mentahqiq tauhidnya, maka dia masuk pada periode yang pertama. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ini bukan perkara yang ringan. Tiga golongan ini Allah sebutkan di surah Fatir ayat yang ke-32 dan 33. Tiga golongan tadi masuk hisab surga tanpa hisab, tanpa azab, kemudian dihisab dengan hisaban yasira, kemudian dihisab dengan munaqasyah yang terperinci, itu Allah isyaratkan di surah Fatir ayat ke-32 dan 33. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Di ayat 32-nya Allah sebutkan tiga golongan. Kitab ini kami wariskan kepada mereka yang kami pilih di antara hamba-hamba Allah. Di antara mereka ada yang dzalimun li nafsi. Yang kedua ada yang mereka yang muqtasid, pertengahan. Yang ketiga adalah wasabiqun bil khairat. Yang dzalimun li nafsi itu kelompok yang ketiga, yang dihisab dengan munaqasyah. Yang muqtasid itu yang kelompok yang kedua, yang dipaparkan dosa-dosanya, diperlihatkan kemudian Allah ampuni. Yang wasabiqul al khairat adalah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan secara umum kaum mukminin itu akan masuk surga tanpa hisab, di arad, dipaparkan dosa-dosanya. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan adanya balasan dari setiap kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Karena Nabi mengatakan barang siapa berbuat kebaikan kemudian dia melaksanakannya akan dicatat oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 160. Hadis ini seiring dengan firman Allah di surah Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pelipat gandaan 10 kali pahala. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Yudha'ifu liman yasha. Bagi siapa yang Allah kehendaki, sebagaimana perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah 261. Satu butir Allah tumbuhkan berapa tangkai? Satu tangkainya berisi 100 bulir. Satu butir, satu infak menumbuhkan 700 kali lipat. Jadi matematiknya 10 sampai 700 kali lipat. Yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Terkadang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan tanpa batas, unlimited,
tanpa kuota. Az-Zumar ayat 10. Apa yang Allah lipat gandakan di situ? Az-Zumar ayat 10. Apa yang Allah lipat gandakan lebih sampai tidak terhingga sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hitungannya tidak lagi 10, 700. Apa di ayat itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagi siapa? Sabar. Maka sabar itu Bapak Ibu sekalian itu tidak boleh mengatakan habis kesabaran saya. Berarti pahalanya telas. Wong kita bilang habis ya sabar saya. Sudah enggak kuat Ustaz sabar saya. Ya sudah habis kalau gitu. Wong pahalanya bighairi hisab ya Pak. Unlimited ya. Maka barang siapa yang ingin mengharapkan pahala di sisi Allah tanpa batas, sabar. Gampang sabar niku Pak. Nggih mek shot bakro. Tapi aplikasinya bisa beribu-ribu halaman. Beribu-ribu penderitaan. Beribu-ribu sikap. Apalagi yang Allah lipat gandakan lebih dari itu? Selain sabar, puasa kemarin, Pak. Puasa kemarin itu Allah tidak memberikan pahala puasa kan? Hitungannya ada kan? Enggak 10.700 kan? Enggak ada. Tapi Allah berikan sesuai dengan Allah yang kehendaki. Di Bukhari dan di Sahih Muslim, ya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena dia berpuasa untukku, akulah yang akan membalas puasanya, pahalanya. Sementara di awal hadis Nabi menyebutkan amalan itu dibalas 10.700 kecuali puasa. Nah, berarti ada amal yang Allah lipat gandakan tidak hanya hitungan 10.700. Bisa lebih dari itu. Yang kelima, hadis ini memberikan faedah adanya balasan bagi orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika akan berbuat buruk, enggak jadi Allah berikan pahala kan? Satu catatan pahala sempurna. Jika dia melaksanakan dosanya, dia dapat satu dosa. Mau datang kajian ke Al-Burhan, qadarullah bani bocor, Pak. Subuh-subuh, Pak. Mboten wonten tempel ban, ya terpaksa pulang. Ngaten, Pak ya. Insya Allah dapat pahala sempurna. Sebagaimana dia andai tidak bocor bannya, datanglah ke masjid. Karena sebagaimana biasa. Kemudian dia akan berbuat buruk, enggak jadi. Kenapa? Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah balasan satu pahala kebaikan. Duh, Masya Allah. Tapi takutnya bukan karena takut ketangkap KPK. Atau takut razia polisi. Takut BNN nanti digerebek. Oh enggak, Anda tidak pemakai narkoba aktif. Anda terpapar asapnya narkoba. Jadi bukan takutnya karena itu, tapi takutnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia melakukan perbuatan seperti ini, dia akan mendapatkan satu amal kebaikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, keburukan itu terkadang ketika dilaksanakan oleh seseorang bukan hanya dapat satu dosa. Tapi bisa jadi dosanya berlipat berdasarkan tempat, waktu. Terkadang ada tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu yang jika seseorang berbuat dosa, benar secara umum dia dapat satu dosa keburukan. Tapi karena ada waktu yang terhormat, waktu dimuliakan, tempat yang terhormat, tempat dimuliakan, jadilah kemudian satu dosa ini bobotnya lebih besar dibanding di waktu yang lain yang dia lakukan. Contoh, di bulan-bulan haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 36. Wonten pinten bulan-bulan haram? Ada 4. Napa niku? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan yang berurutan dan 1 bulan yang terpisah Rajab. Ya. Kita masih ada di bulan haram ya. Ya. Lihat perkataan Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala At-Taubah 36.
Beliau mengatakan dalam tafsirnya, la tadlimu anfusakum fi kullihinna. Janganlah kalian menganiaya, berbuat zalim, berbuat dosa di seluruh waktu. Jadi prinsipnya adalah spiritnya tidak boleh berbuat dosa di sepanjang waktu. Dari bulan Muharram sampai ketemu Dzulqa'dah tidak boleh berbuat dosa. Summah tassa min dalika arba'ata ashhurin. Kemudian Allah khususkan pengharaman itu untuk tidak berbuat dosa di 4 bulan tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mengapa? Faja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala danba fihinna a'dzam. Karena Allah muliakan 4 bulan tadi, maka amal-amal yang dilakukan seseorang dosanya akan lebih besar di bulan itu jika dia lakukan. Demikian pula pahala dari yang dia lakukan, wal amalu saleh wal ajru a'dzam. Amal soleh pun juga berlipat ganda. Jadi mungkin saja satu, tapi bobotnya akan besar ketika dilakukan di bulan-bulan yang haram. Di waktu-waktu tertentu, termasuk di tempat-tempat tertentu pula, dosanya akan lebih besar. Walaupun caranya mungkin jadi satu, tapi bobotnya akan besar. Contoh kalau waktu, tadi sudah kita sebutkan, yaitu 4 bulan haram. Kalau tempat di mana? Firman Allah di surah Al-Hajj ayat 25. Surah Al-Hajj ayat 25. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adabin alim. Siapa yang bermaksud di dalamnya, yaitu kota Mekah, melakukan kejahatan dolim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Bahkan Nabi di Musnad Imam Ahmad nomor 1049 beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan kriminal di 2 tanah suci, maka fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dilaknat oleh Allah, dilaknat malaikat, dilaknat seluruh manusia. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Ini bahaya zamannya. Dosa yang dilakukan di 2 tanah suci, maka Allah akan melaknat, malaikat melaknat, semua manusia melaknat, kemudian tidak diterima amal yang wajib maupun yang sunnah. Berbohong di Surabaya beda dengan bohong di tanah suci. Beda. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Satu dosa terkadang ketika seseorang di tempat lain, di waktu lain, itu bisa bobotnya berbeda. Tapi Bapak Ibu sekalian, Allah akan balas seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan karena Allah, bukan karena gengsi. Bukan karena khawatir cacian manusia, bukan karena khawatir nanti ketahuan pihak yang berwajib, tidak. Dia meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Di Musnad Imam Ahmad nomor 19813 dengan sanad sahih. Di Musnad Imam Ahmad 19813. Innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa a'taqallahu khairan minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takwamu pada Allah, kecuali Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang kau tinggalkan. Dia meninggalkan sesuatu karena takwanya pada Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yakin? Yakin mboten? Nah, kadang orang nggak yakin nih masalahnya, Pak. Sehingga masih berkubang dengan maksiat, masih berkubang dengan dosa yang ada pada dirinya. Karena khawatir kalau dia meninggalkan zona amannya, dia nggak aman. Seseorang yang bekerja di tempat penuh dengan maksiat, penuh dosa, mau keluar awang-awangan. Kenapa? Belum ada batu pijakan. Nanti ekonomi saya gimana? Nah ini, karena dia nggak yakin. Pernah saya ceritakan pula di sini kalau tidak salah. Saya pernah naik kendaraan online. Orangnya itu sekian lama kerja di tempat ribawi. Dia bagian nge-ACC, nge-approve kartu kredit. Tapi dirinya nggak pernah punya kartu kredit. Ini anehnya.
Dia bagian nge-proof kartu kredit, tapi di dompetnya tidak ada kartu kredit. Ya, aneh ini. Nyuruh orang, ayo pakai, tapi dia nggak pernah pakai. Kemudian mendengar kajian dari Ustadz Khalid. Terus kemudian melihat kajian tentang bahayanya ribawi dan seterusnya. Kemudian dia diskusi sama istrinya, minta resign. Alhamdulillah rentang waktu sebulan di ACC oleh pusat, dia resign. Padahal normalnya itu panjang waktunya, Pak. Enggak sebulan. Saya tanya kenapa? Karena saya enggak punya tanggungan di tempat kerja saya, Pak. Kalau seseorang punya tanggungan utang ini itu kan lama jadinya, harus menyelesaikan. Dia enggak punya soalnya. Hanya kemudian 1 bulan persis dia menceritakan di ACC. Selesai. Dia melintang dari sekian tempat ke tempat yang lain, bank ribawi itu. Terus saya tanya, terus panjenengan kerja apa, Pak? Saya buka usaha bakar-bakar, bukan bakar rumah ya, bakar-bakar ikan. Ketika itu harga-harga cabai sedang naik tinggi, sehingga dia kesulitan, kemudian sempat tutup. Kemudian dia online tadi. Terus saya tanya, apa yang menjadi kebahagiaan setelah itu? Dia katakan, 1, saya bisa menemani anak saya sholat 5 waktu di masjid dan Jumatan. Loh, yang itu tidak bisa saya lakukan ketika saya kerja dulu. Bayangkan ya Mas, dia hanya menemani anaknya sholat jamaah ke masjid, ikut Jumatan bareng-bareng anaknya, itu dia bahagia. Saya bilang, saya bawakan hadis tadi. Seseorang akan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi secara perekonomian dia enggak mapan, enggak baik-baik saja, tapi hatinya tenang. Bukankah itu ganti yang lebih baik? Ganti yang lebih baik. Bahagia aja Mas. Dulu Pak, saya itu sehari dia dapat sekian. Kalau ada bonus tahunan saya dapat sekian. Sekarang saya harus jungkir balik untuk kerja setoran dan seterusnya. Tapi saya bahagia. Tuh, bayangkan Mas. Cara perekonomian tidak baik-baik saja, tapi dia bahagia. Itulah ganti yang Allah berikan pada dirinya. Kalau seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan kita harus yakin. Harus yakin Bapak Ibu sekalian. Kalau seseorang meninggalkan jual beli dengan tanpa penipuan, ya tanpa ada sumpah-sumpah palsu, ganti lebih baik. Ini harus kita yakini. Coba kita lihat di Bukhari Muslim. Ketika Nabi mengatakan al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Pembeli penjual ada hak khiyar sebelum mereka pisah majelis. Ya, mau lanjut apa enggak? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pembelinya, penjualnya atau keduanya itu jujur, tidak nutupi barangnya, ya, tidak menutupi aibnya barang, dia jujur katakan, ini ada kekurangan ini harganya sekian, maka kata Nabi SAW, Allah akan berikan keberkahan dari jual belinya. Tapi jika dia tutupi aibnya, Allah hapus keberkahannya. Nah, berarti ketika seorang penjual, pedagang atau apapun itu profesinya, dia jujur dalam melakukan transaksi, Allah berikan keberkahan. Ketika dia tinggalkan keberkahan dengan dia tidak jujur, Allah berikan sebaliknya, enggak berkah. Benar dapat banyak hasil tapi enggak berkah. Bahkan benar orang yang bersumpah itu mendatangkan rezeki banyak, iya betul. Demi Allah barang saya ini ori, padahal KW 10 Pak. Barang saya unlimited, barang saya edisi limit, enggak ada barang lagi. Di gudangnya sih numpuk wakeh. Nah, sumpah palsu kan, orang seneng beli, bener mendatangkan banyak duit tapi tidak berkah. Maka kata Nabi SAW, pedagang itu kebanyakan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sebagai pendosa. Kecuali pedagang yang bertakwa, berbuat baik dan berperilaku jujur, itu baru tidak dijadikan sebagai pendosa. Maka ketika seseorang meninggalkan tipu-tipu dalam jual beli, Allah berikan keberkahan. Seseorang ketika meninggalkan sifat sombong akan diberikan sifat tawadhu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan. Sebagian orang merasa kalau punya kedudukan, jabatan, kemudian dia ingin wah gitu. Tapi dia tinggalkan kedudukan tadi. Dia tawadhu. Allah berikan kemuliaan.
Artinya Bapak Ibu sekalian, kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu pasti. Cuma masalah kita ini nggak yakin gitu aja masalahnya. Masih pakai perhitungan kita. Kalau saya nggak begini, wah saya nggak dapat itu. Kalau saya begitu, saya dapat itu. Itu hitung-hitungan kita soalnya. Sementara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hitung-hitungannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, yang terakhir dari faedah hadis ini adalah hadis ini menunjukkan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan banyak sekali kebaikan. Satu kebaikan yang tidak jadi kita lakukan diberi satu pahala. Kebaikan yang tidak jadi kita lakukan, yang jadi kita lakukan diberi pahala 10 sampai 700 kali lipat. Yudhaifu liman yasha, sampai tidak terhingga sekehendak Allah. Barang siapa berbuat keburukan, nggak jadi, dapat satu pahala malah. Kalau jadi melaksanakan keburukan, dapat cuma satu dosa. Ya. Coba sekarang kita main hitung-hitungan. Logikanya, orang lebih banyak masuk surga atau masuk neraka? Logika dengan yang saya sebutkan tadi. Logikanya masih banyak masuk surga. Kenapa? Karena hitung-hitungan kita ini mestinya masih banyak kebaikannya gitu loh. Betul kan? Matematik kita loh Bang ya. Kalau kita pakai main bulu tangkis Pak ya, kan 1, 1, 4, seret 5 gitu. Nah ini hitungan kebaikannya banyak hitungannya Pak. Keburukannya siji kan. Ini jalan terus. Logikanya kayak gitu. Maka kalau ada orang masuk neraka, kata Nabi SAW di Sahih Muslim nomor 131, beliau mengatakan, wala yahliku 'alallahi illa halik. Maka tidak ada yang binasa di hadapan Allah, masuk nerakanya Allah, kecuali memang dia benar-benar orang buruk. Kalau ada orang disiksa, diazab, berarti dia benar-benar buruk. Kenapa? Logikanya hitungan pahala kita lebih banyak mestinya. Ini menunjukkan apa Pak? Kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melalui bulan Dzulhijjah kemarin, alhamdulillah Allah berikan kita nikmat kesehatan, kemampuan panjenengan kita semua untuk bisa beramal soleh, puasa sunnah, sodako, sebagian yang punya rezeki berkurban, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini catatan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya. Maka Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah di Al-Baqarah 261 tentang pahala infak, sedekah yang Allah lipatkan 700 kali lipat, yudhaifu liman yasha. Mengapa kok ada yang 10, ada yang 700? Kemudian ada yang yudhaifu liman yasha, sekehendak Allah. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan itu karena perbedaan keikhlasan seseorang dalam beramal. Masing-masing orang kalau ikhlas kan beda, Pak. Tingkatannya kan beda. Ketika seseorang punya uang nyun sewu 1 juta, dia nifakkan 500, berat bagi dirinya. Atau 200 lah, nggak usah banyak-banyak. 2 lembar merah di dompet kita keluarin 1 lembar. Itu effortnya, perjuangan mengeluarkan 1 lembar itu berat Pak. Kenapa? Kita cuma punya 2 lembar masalahnya. Beda dengan orang yang lembarannya merah itu 2 koper. Terus dia keluarkan, loro ae, telu ae, atau 5 misalnya, atau sak gepok misalnya Pak, segini. Tapi di tasnya ada 2 koper, di sini ngono kabeh Pak. Enteng napa mboten? Enteng kan dudut tok Pak gini Pak. Effort kita aduh, mek 2 lembar ya. Masukkan kotak infak, berat banget. Maka yang seperti ini kata Nabi, pahalanya bisa lebih besar daripada yang punya 2 koper tadi. Karena perjuangan untuk mengeluarkan itu berat Pak. Maka lihat perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berat perjuangannya. Tapi Allah ganjar dengan predikat Khalilullah. Orang yang disayang Allah, dekat sama Allah. Intinya apa? Kalau pengen dekat sama Allah, jangan malas. Harus mujahadah, berjuang. Sebagaimana kita bangun lebih awal untuk sholat tahajud, datang ke masjid ikut kajian, atau sholat subuh berjamaah di masjid, itu bukan perkara yang ringan. Sebagian orang berat untuk bangun jam segitu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan semoga menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat dan penghapus dosa-dosa kita semuanya.
Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan dari hadis yang ke-11. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang ke-12 esok hari insyaallah taala di waktu dan tempat yang sama. Jangan lupakan channel ini masih ada di Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Pasti Bapak mau bertanya nggih? Pak Untung dulu. Biasanya beliau mau tanya soalnya. Begini Ustaz. Ada nih, iya. Oh, ya, ada. Monggo, Pak. Ya, begini Ustaz. Masalah kurban Ustaz ya. Iya. Gini Ustaz ya. Iya. Masih tasrik Pak soalnya. Ada orang itu yang mampu dan ada orang yang tidak mampu Ustaz ya. Kalau dia itu mampu, kenapa Ustaz kok kurbannya itu patungan? Misalnya mampu punya banyak uang gitu. Kan mesti beli sapi satu kan bisa itu. Kenapa kok patungan gitu? Terus yang kedua itu katanya kalau kurban satu kambing itu kurbannya yang afdol Ustaz bagaimana Ustaz penjelasan? Iya, barakallahu fiik Bapak. Ya tidak mengapa karena masih tasik soalnya Pak. Ya mengapa kok ada orang mampu tapi ikut patungan? Maka sebaiknya pertanyaan ini ditujukan pada pelakunya Pak. Bukan ke saya. Karena kan saya nggak tahu hatinya orangnya. Ya, kalau seorang yang memiliki kemampuan, memang sapi itu kan boleh Pak berserikat untuk 7 orang kan. Onta juga boleh sampai 10 orang bahkan. 7 sampai 10. Karena Nabi pernah safar itu bersama para sahabat ada yang sampai 10 atau 7. Tapi kan di Indonesia nggak ada berserikat untuk onta. Kecuali nanti di Prigen atau di Bonbin itu Pak. Tapi tidak dikorbanin itu. Ya. Maka sebenarnya tidak mengapa. Tapi kan ini kembali kepada ketakwaan seseorang Pak. Dan kita tidak boleh menjas seorang, panjenengan nggak takwa ini, panjenengan mampu kok nggak mau, enggak gitu. Ya. Kan kemampuan orang itu tidak hanya dikadar secara material, tapi juga secara iman. Ada orang, saya kemarin lihat di tayangan YouTube itu, ada seorang pemulung tidak sekolah, setiap hari ngumpulin duit nabung 2.000 Pak. Kurban. Ini panjenengan lihat mungkin di tayangan media sosial. Setiap hari dia ngumpulin dari hasil dia mulung dan seterusnya itu 2.000 tiap hari. Selama setahun dia mampu berkurban. Perkaranya berkurban itu bukan perkara kemampuan finansial semata. Iman Pak. Orang mampu ganti gadget berkali-kali, suruh kurban, wah bote Masya Allah. Ya keluarin uang 3,5 juta, 4 juta untuk kurban, pikir-pikirnya itu 1.000 kali. Bukan cuma 10 kali, 1.000 kali mikirnya. Tapi kalau beli gadget, wah langsung cash. Ini perkaranya bukan perkara finansial saja. Maka sebaiknya orang-orang yang bertakwa, ya dia gunakan hartanya benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan ketika dia berkurban dengan patungan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan wallahu alam Idul kurban itu adalah tertumpahnya darah hewan-hewan kurban. Maka semakin banyak tertumpahnya darah, maka semakin lebih utama. Maka jika setiap rumah itu menumpahkan darahnya hewan kurban kambing, satu, akan lebih banyak tertumpahnya darah. Dibanding kalau dia kemudian 7 keluarga tadi berserikat beli 1 sapi. Begitu, itu kata para alim ulama. Tetapi dari segi kemanfaatan, lebih banyak maslahat mana? Sapi, karena dagingnya lebih banyak terbagikan. Bahkan di batu mana itu yang kemarin? Di media sosial itu 197 sapi, sekian ratus domba itu di satu desa. Di mana? Batu Raja, itu Batu Raja itu ya. Ada di media sosial ada. Tiap tahun itu Pak, tiap tahun. Itu tidak semua desa, itu cuma beberapa RW saja ternyata. Masya Allah Pak. Luar biasa. Semangat orang berkurban, menyisihkan hartanya itu luar biasa. Jadi ini bukan perkara orang dia punya kaya apa enggak ini, tapi masalah iman. Masalah iman. Dan bisa sebenarnya kalau panjenengan berniat untuk tahun depan berkurban kan bisa mulai saat ini kan, setelah kurban nanti kan.
bulan depan kita bisa nyisihkan sekian ratus sekian. Selama 10 bulan di beberapa tempat itu ada yang nampung arisan sampai 10 bulan ke depan, sehingga lebih ringan panjenengan mengeluarkan. 350 per bulan sampai 10 kali ke depan 3,5. Tahun depan panjenengan bisa kurban. Entah kambing, entah dengan patungan sapi. Demikian, Allah a'lam bishawab. Pak, monggo. Oh, sampai lali aku. Nah. Ustadz, ketika tadi hisab tadi Ustadz ya, Iya. baik ringan maupun yang tanpa hisab itu tadi kan selalu melewati sirot. Iya. Jadi yang gagal pasti nyemplung ke neraka. Persoalnya yang saya tanyakan yang di Kontoroh. Ternyata di Kontoroh itu juga masih ada hisab. Apakah mungkin jadi setelah di Kontoroh itu kemudian ternyata dihisab, ternyata hasilnya harus masuk neraka. Jadi mundur lagi, kecemplung lagi. Gimana Ustadz, mau dijelaskan? Masya Allah. Ya, perhitungan kita ini kan nggak sama kayak perhitungannya Allah, Pak. Jadi nggak kayak kita ngantri habis gitu, mundur sih, balik mana ya? Nggak kayak gitu. Jadi di fase Kontoroh itu, Pak, setelah kita melewati fase Sirat, Allah selamatkan kemudian orang-orang mukmin, itu masuk di fase Kontoroh. Fase Kontoroh itu satu fase lagi sebelum masuk neraka atau surga. Nah, fase Kontoroh itu untuk menghisap siapa? Menghisap antara orang mukmin dengan mukmin yang lain. Apa yang dihisap? Kedengkian, hasad, iri, mangkelan sama temennya, sama teman jamaah, itu dihisap di Kontoroh. Sehingga nanti ketika masuk surga, penghuni surga itu tidak punya hasad, tidak punya iri. Enggak ada lagi iri, hasad, di surga enggak ada. Maka sampai kemudian seorang istri, ya, kalau andai pun di dunia enggak mau dijadikan R1, R2, di surga ada R1, R2. Karena penghuni surga yang paling rendah kata Nabi SAW mendapatkan 2 pasangan. Satu pasangannya dari istrinya di dunia, satu pasangan dari bidadari. Ini penghuni surga paling ringan, Pak. Loh, bayangkan, panjenengan ande di sini pun cuma 1 gitu. Nanti di sana tetap 2, Pak. 1 dari mana? Bidadari. Dan itu mereka Allah jadikan kata Nabi SAW, hati mereka satu padu mencintai suaminya. Karena enggak ada hasad. Enggak ada hasad. Yang muda dengan enggak ada. Tidak ada. Nah, maka di fase Kontoroh ini, Pak, itu hanya untuk menghilangkan hasad, Pak. Iri, dengki antara kaum mukminin. Dan ini sudah fasenya untuk masuk surga. Sehingga enggak balik lagi. Enggak nyemplung. Karena orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dari fase Sirat, ya berarti dia sudah diselamatkan. Nah, kemudian masuk ke fase Kontoroh. Sehingga di fase Kontoroh ini tinggal plung masuk surga. Yang apa yang dibersihkan? Hasad, iri, Pak. Bersihin semua. Sehingga dia masuk surga, plek, enggak punya iri. Loh, kok enak sampean ning dukur, aku ning ngisor surga. Enggak ada. Enggak ada orang iri, Pak. Kan sesuai amal kita masing-masing. Surga punya 100 tingkatan kan? Ya, masing-masing tingkatan sejauh antara bumi dengan langit. Satu tingkatan ketika melihat yang tingkat paling atas itu seperti kita lihat bintang di langit. Dan di surga ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Sebagian ulama menyebutkan tingkatan itu bisa dikonversi dengan hafalan yang kita punya. Sebagian ulama ketika menafsirkan mensarah hadis tadi itu bisa dikonversi dengan hafalan yang kita punya. Sehingga enggak ada iri, loh sampean kok enak ning dukur, aku ning ngisor ya. Enggak ada, orang iri di surga enggak ada. Bahkan satu keluarga bisa masuk surga bersama. Ya, masuk surga bersama. Di surah At-Tur itu Allah sebutkan mereka, anak keturunan mereka yang diikat dengan bil iman, mereka masuk surga bersama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, maknanya adalah ketika seseorang dalam satu keluarga besar, kakek, nenek, buyut, sak cucu, sak pangga-pangga ya, Pak. Kok ada yang di bawah, maka Allah naikkan dia sampai ke derajat yang sama surganya dengan mbah buyutnya. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Untuk apa? Memberi kebahagiaan pada mereka agar kumpul bersama di surga di tingkat yang sama. Allah Maha mengetahui kesedihan seorang hamba ketika di dunia, ketika enggak kumpul di hari raya misalnya,
nggak ketemu sama cucunya, keponakannya, keluarganya, karena masih di rantau, nggak bisa pulang kampung, sedih kan kumpul, nggak kumpul. Ini Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya Allah kumpulkan semua satu keluarga besar, reuni di surganya Allah Subhanahu Wa Taala di tingkat yang sama. Syaratnya apa? Bil iman. Sehingga ada anak turunnya mungkin imannya kurang, terangkat, Pak. Sampai bertemu dengan di surga tingkat yang sama. Karena kalau nanti di bawah nanti bisa nanti loh kok mbahku ning ndukur aku ning ngisor. Nah, mereka dijadikan tingkat satu yang sama. Nah, ini Pak yang kemudian di fase kontoroh itu. Sehingga nggak kembali lagi balik. Karena sudah tinggal plung masuk surga. Makaten nggih. Allah alam bissawab. Satu lagi bisa Ustaz. Nggih. Ini contoh kembali lagi Pak Untung tadi. Kurban, Pak. Kurban. Kan namanya zakat itu memang hak kita, milik kita, tetapi ada milik orang lain yang harus dikeluarkan, itu zakat. Tapi kalau korban itu harus ikhlas barangnya dewi, hartanya sendiri untuk dikorbankan. Nah ini Pak Nugroho pakai contoh loh Pak Nugroho, ojo nesu loh ya. Misalnya kas masjid digunakan tapi atas nama Pak Nugroho gitu, gimana itu? Iya, kalau kurban itu kan secara hukum kepemilikan harta. Jadi milik dia hartanya, kemudian dia berkurban atas nama harta yang dia miliki. Gitu. Maka bolehnya orang yang mengkurbankan niat untuk orang lain itu diperbolehkan. Misal kita membantu tetangga kita yang nggak tahu kurban gitu, sementara kita sering kurban ada kelebihan harta, kita berikan pada dia hingga kemudian hartanya menjadi kepemilikannya pindah ke dia. Dan dia berkurban, gitu loh. Itu diperbolehkan. Bahkan sampai kata Ibnu Taimiyah berhutang untuk berkurban diperbolehkan pula. Dengan syarat ada jagane buat bayar. Misal kurbannya bulan ini dia masih dapat untung bulan depan. Kalau dia nunggu bulan depan kan lewat waktunya kurban. Maka dia boleh berhutang. Nanti kalau pas waktunya punya uang ya dia bayar gitu loh. Tapi ini nggak punya jagan, Pak. Terus pun hutang, kurban ya nggak boleh. Oh nggak punya jagan ya, nggak punya bonus, nggak punya gajian, mana hutang. Lo kayak bayarnya kayak apa? Mboten pareng. Kalau alam soal itu, maka ini tidak disebut sebagai kurban pribadi. Tidak disebut kurban pribadi. Karena kan bukan kepemilikan harta, ini sebagai wakil saja. Nah, ini untuk mentasarufkan harta milik masjid. Gitu ya. Walaupun saya tahu arahnya di mana itu soalnya. Saya tahu arahnya, Pak. Makanya saya jawab hati-hati saya ini. 1000 sekian kurban sapi, Pak. Panjenengan mes tunggal. Jawabnya akeh nih. Jadi karena bukan kepemilikannya, maka bukan pribadi. Tidak pribadi. Ya, ini sebagai kalau ditarik ke pemerintahan kaum muslimin, ya boleh-boleh saja dari harta Baitul Mal digunakan. Dengan syarat Baitul Malnya dalam kondisi stabil. Tidak goyah karena diambil untuk beli kurban 100 miliar gitu ya. Tapi kalau ekonominya tidak baik-baik saja, ya janganlah. Kasihan ini ekonominya nih goyah ini. 17.800 Pak. Praktisi-praktisi perekonomian ngeluh kabeh nih Pak. Kita sih nggak masalah, nggak tahu pakai dolar gitu katanya gitu ya. Demikian Allah alam shawab. Semoga apa yang kita lakukan sejak awal Dzulhijjah kemarin sampai hari tasyrik ini mudah-mudahan Allah berikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan amalannya makbulan, menghisab, menghapus dosa-dosa kita, pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, insyaallah kita akan lanjutkan esok hari. Kita akhiri dengan doa, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.